Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang masih berkaitan dengan tema yang sebelumnya, yaitu berkenaan dengan makhluk Allah yang tidak tampak, yang ada di diri kita ataupun yang ada di sekitar kita, yaitu bangsa jin. Dan sebelumnya sudah kita ceritakan bahwa membicarakan makhluk bangsa jin itu bukan suatu yang tabu atau suatu yang tidak baik dibicarakan. Insya Allah tidak demikian. Bahkan kalau kita melihat isi Al-Quran yang ternyata di dalamnya ada sebuah surat yang nama surat itu sendiri yaitu surat jin. Artinya Allah itu mengkhususkan, menceritakan tentang keberadaan jin dan apa yang dilakukannya. Sedang Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita agar kita itu berjalan di atas jalan yang lurus. Artinya, kalau Allah menceritakan keberadaan bangsa jin dan apa saja yang dilakukannya, tentunya itu juga sebuah petunjuk bagi kita agar kita tahu bahwa ada makhluk Allah yang lain yang tidak tampak oleh mata kita, tapi ada di sekitar kita, dan juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, atau kita harus tahu bagaimana kita mensikapinya agar jangan sampai kita itu salah atau keliru sehingga kita bisa berbuat kesyirikan. Sedang Allah sudah menjelaskan juga di dalam Al-Quran bahwa syirik itu dosanya besar.
Jadi dengan dasar itu pula saya lebih menekankan dalam memberikan tema-tema di dalam video yang saya buat, kebanyakan cenderung mengarah bagaimana kita itu bisa terjaga dari godaan setan ataupun bangsa jin yang tidak baik. Karena juga ibadah kita, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, atau ibadah yang lainnya, kalau itu kita lakukan, tapi masih juga kita itu banyak melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah, maka bisa jadi amalan-amalan baik kita, amal soleh yang sudah kita lakukan, itu bisa rusak, bisa berguguran karena perbuatan syirik yang kita lakukan. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan dari pemikiran seperti itu, maka dari awal dulu ketika saya mencoba untuk memberikan pengajian atau tausiah, baik itu kepada jamaah ibu-ibu, jamaah bapak-bapak, ataupun remaja, saya menekankan bagaimana kita itu tidak berbuat kesyirikan atau kemusyrikan, karena itu bahayanya besar bagi siapa saja yang melakukannya. Maka untuk itu dulu awal-awal saya memberikan pengajian, salah satunya yang saya tekankan adalah bagaimana kita itu jauh dari perbuatan-perbuatan syirik. Salah satunya dulu saya sampaikan kepada jamaah pengajian. Mungkin di antara jamaah itu masih menyimpan yang namanya jimat, benda-benda yang dianggap mempunyai karomah atau mempunyai kekuatan gaib atau mempunyai sesuatu yang bisa menjadikan orang itu rezekinya lancar, atau orang itu ada penjaganya, atau ada khodamnya, atau kekuatan-kekuatan yang lain yang di luar nalar
logika kita secara umum, maka waktu itu saya harapkan agar benda-benda itu, baik itu wujudnya keris, batu cincin, batu akik, atau ada semacam rajah, baik itu kertas atau kulit binatang yang sudah ditulis sesuatu, dimantrai, atau benda-benda yang lainnya yang mungkin kita pernah mengenalnya, semacam kol buntet ataupun semar mesem, atau ada yang namanya godo besi kuning, ada yang bentuknya pecut, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu, kalau itu diyakini ada sesuatu yang menjadikan diri seorang itu yang memilikinya mempunyai kelebihan, kekuatan, atau yang lainnya, yang itu bisa mengarah kemusyrikan tadi atau kesyirikan, maka waktu itu saya mohonkan agar itu dibuang, disingkirkan, atau mungkin ada istilah dilarung. Seperti itu dulu. Tapi kalau tidak tahu cara membuangnya, ya waktu itu ya saya suruh kumpulkan, nanti saya yang akan membuangnya. Kenapa? Karena ditakutkan itu akan merusak keimanan dan ketakwaan seseorang. Karena itu biasanya diyakini ada sesuatu yang bisa menolongnya, memberi bantuan, memberi sesuatu yang bukan karena Allah. Karena kadang-kadang ada ritual-ritual tertentu untuk agar benda-benda itu memberikan sesuatu yang kadang kita sendiri tidak ngerti, tidak paham ada apa sebenarnya di benda-benda itu. Itu yang harus kita ketahui. Dan dari situlah awal pengajian dulu seperti itu. Karena jangan sampai saya menyampaikan tentang agama, tentang sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang bisa menjadikan amal-amal ibadah yang lain itu bisa menjadi sia-sia, tidak berguna. Itu yang saya khawatirkan. Maka untuk itu ya harus diupayakan untuk dibersihkan dulu dari hal-hal
yang mengarah kepada kesirikan. Dan begitu juga harapan saya agar siapapun yang ingin menjadi orang yang baik, ingin lurus tauhidnya, ingin amal solehnya diterima oleh Allah, maka ia harus dibersihkan dirinya dulu. Salah satunya dibersihkan dari perbuatan-perbuatan syirik yang bisa mengotori diri seseorang, yang juga bisa merusak amal-amal soleh yang dilakukannya. Itu yang sebenarnya yang harus kita juga pahami. Maka dengan menyingkirkan benda-benda yang ada di rumah, benda-benda yang dianggap jimat, keramat, atau yang lainnya, itu waktu itu saya harapkan untuk disingkirkan, dibuang. Insya Allah seperti itu. Walaupun risikonya apa yang saya lakukan itu, makhluk Allah yang ada di benda-benda tersebut mungkin tidak suka dengan apa yang saya lakukan, karena sebelumnya benda itu dipuja, dihormati, diberi makanan, diminyai, atau apalah, sehingga makhluk yang ada di dalam benda-benda itu ya senang. Tapi setelah saya menyuruh untuk membuangnya dan juga harus taubat kepada Allah, bahwa perbuatan-perbuatan itu bisa mengarah berbuat kesirikan, maka makhluk itu tidak suka atau benci kepada saya. Ya saya tidak apa-apa, karena itu memang tidak dibenarkan dalam agama. Sehingga makhluk itu pun juga kadang-kadang berulah, kadang-kadang juga membuat fitnah untuk menjelek-jelekkan saya. Ya seperti itulah. Dan kemudian biasanya kalau habis mengaji ditutup dengan doa, dan dulu doanya ya pakai bahasa Indonesia agar jamaah itu mengerti apa yang dimohonkan kepada Allah. Dan di dalam doa itu saya lebih memfokuskan terkait dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya semuanya dosa yang pernah dilakukan dari sejak Ahil Balik hingga saat ini, baik dosa terkait dengan orang tua,
ataupun guru, atau suami dengan istri, dengan anak, semuanya. Karena dosa yang pernah dilakukan dulu, kalau itu belum ditaubati, dosa itu masih tercatat rapi di buku catatan malaikat. Maka untuk menghilangkan atau menghapusnya, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk taubat. Dan taubatnya ya dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar melantunkan kalimat Astaghfirullahaladzim tanpa diiringi dengan rasa penyesalan atau ingin merubah perilaku yang salah itu dengan perilaku yang benar, yang baik. Jadi taubatnya harus benar-benar, sehingga kalau kita sungguh-sungguh taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah seperti itu. Nah, disitulah dulu ketika saya memimpin doa itu dan jamaah hanya mengamini saja. Tapi kalau mengamininya dengan sungguh-sungguh pula terhadap apa yang saya mohonkan kepada Allah, ternyata itu bisa menjadikan jin yang ada di dalam tubuh seseorang, apabila orang itu di tubuhnya ada jin, baik itu jin dari sifat perilaku yang tidak baik, ataupun mungkin dari jin ilmu atau khodam yang dicarinya, yang dimilikinya dari amalan-amalan yang dilakukannya, baik itu bacaan, mantra, zikir tertentu, ataupun mungkin minum air putih yang sudah ada bacaannya, ataupun raja, dan lain-lain sebagainya. Maka kalau itu ditobati dengan sungguh-sungguh, jin yang di dalam tubuh itu akan bereaksi karena dia tidak tahan mungkin kepanasan, sehingga dia ingin keluar. Dan reaksi itulah yang banyak orang tidak memahaminya, bahwa itu sebenarnya hanya sebuah reaksi dari tobatnya itu. Karena kalau mendengarkan doa tadi, tapi mendengarnya hanya dianggap doa biasa, ya boleh jadi tidak bereaksi. Tapi kalau yang sungguh-sungguh meresapinya dan diiringi dengan sebuah penyesalan, ya biasanya ada reaksi. Memang reaksinya itu bermacam-macam. Ada yang seperti orang kesurupan, atau seperti berkelojotan,
berguling-guling, ada yang teriak dan lain sebagainya. Itu reaksi karena jinnya merasa sudah tidak nyaman di dalam tubuh orang itu dan ingin keluar. Yang saya pahami seperti itu, karena saya tidak mengajarkan kepada jamaah itu untuk diisi sesuatu biar orang itu punya kesaktian, kelebihan atau apa umpamanya, sehingga diisi dengan jampi, mantra, atau air yang sudah dibaca-bacain, umpama seperti itu. Tidak, saya tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan saya mengajarkan yang sebaliknya. Bagaimana caranya orang itu bersih dari pengaruh jin, pengaruh setan, sehingga dengan tobat itu kemudian menyesali, kemudian berubah jadi orang yang baik. Kalau dulu berpikirnya buruk, ya dirubah, berpikirnya jadi baik sangka. Kalau dulu mulutnya bicara yang kasar, kotor, ya ditobati, berubah. Kalau bicara ya yang baik. Kalau dulu suka marah, jengkel, apalagi kepada keluarga, orang tua, suami, istri, yang itu dosanya besar, ya harus tobat, berubah. Harus jadi orang yang baik, jadi anak-anak yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri jadi istri yang baik, jadi orang yang bermasyarakat, bertetangga, berteman juga harus belajar jadi orang yang baik. Maka dari situlah kotoran-kotoran yang dulu ada di dalam tubuh itu, kalau ditaubati benar-benar, dia akan bereaksi ingin keluar. Dia tidak tahan. Yang saya pahami seperti itu. Nah, inilah yang tidak dimengerti oleh sebagian saudara kita yang lain, sehingga dikiranya saya mengajarkan sesuatu yang aneh. Pengajian apa itu? Kok berguling-guling, teriak, nangis? Di antaranya seperti itu. Sehingga kalau tidak bertanya, klarifikasi sebenarnya seperti apa, nah disitulah setan-setan atau jin yang lain itu yang tidak suka dengan apa yang saya sampaikan, ya memprovokasi, memfitnah, agar tidak senang dengan pengajian yang saya sampaikan. Sehingga kalau ingat firman Allah di dalam surat An-Nas, yang di situ Allah menjelaskan bahwa ada bangsa jin yang membisiki di dada manusia, dan di situ ada orang-orang yang terkena bisikan jin ataupun setan yang ada di dalam dada manusia, sehingga mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya ataupun buruk sangka, dan itu bisa menjadikan
masalah bagi siapapun. Kalau tidak hati-hati, tidak tabayun, tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Biasanya seperti itu. Dan saya bisa mengatakan seperti itu karena ada beberapa kasus, yaitu ada orang yang bisa mendengar suara makhluk yang ada di dalam tubuhnya, di dadanya, dan orang itu bicara kepada saya, yang intinya di dalam hatinya atau di dadanya ada suara yang berbicara, dan dalam bicara itu dia mengatakan yang intinya makhluk itu melarang agar orang yang ditempatinya itu jangan mengaji dengan saya, karena saya dianggap orang yang begini begitu. Mendengar pernyataan itu, ya saya senyum-senyum saja, karena saya punya pemahaman, punya keyakinan bahwa makhluk Allah selain manusia itu ada makhluk yang lain, yaitu bangsa jin. Dan bangsa jin itu ada yang sudah Islam dan ada yang masih kafir. Dan bangsa jin itu juga seperti manusia, ada yang taat, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk. Makhluk yang ada di dalam tubuh orang tersebut mengatakan tidak suka dengan saya, benci dengan saya, melarang orang untuk ngaji dengan saya, dan juga mengatakan yang intinya karena saya mengajarkan kebaikan, maka itu sudah jelas tidak mungkin itu malaikat, tidak mungkin. Yang jelas ya makhluk itulah, makhluk yang memang tidak suka dengan kebaikan. Jadi dengan contoh itu saya sudah paham bahwa kalau ada orang yang di dalam dirinya ada makhluk-makhluk itu, yang biasanya ya kalimatnya tidak jauh beda. Tidak suka dengan saya, benci dengan saya, karena saya mengajarkan kebaikan. Walaupun orang lain itu tidak mendengarnya, tapi tahu-tahu orang itu tidak suka begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Sehingga kalau ada orang yang tidak suka dengan saya waktu itu, ya saya paham, karena biasanya ada sang pembisik, yaitu makhluk-makhluk Allah yang tidak suka dengan kebaikan. Nah, ini saya ceritakan agar
semuanya jadi tahu, agar paham memang sebuah kebaikan itu tidak disukai oleh makhluk Allah tertentu yang memang pekerjaannya menyenangi perbuatan yang buruk dan juga menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang saya ketahui seperti itu. Dan dari apa yang saya ceritakan ini, agar menjadi pengertian, pelajaran bagi saudaraku sekalian. Memang kalau kita itu mengajarkan kebenaran, ketauhidan, agar kita lurus tauhid kita dan jalan kita di jalan Allah, ada makhluk Allah yang sangat benci, sangat tidak suka, karena makhluk itu menginginkan manusia itu agar nantinya menjadi temannya di neraka. Naudzubillah. Maka juga tidak heran kalau dulu itu ada orang yang melarang keluarganya atau anaknya atau istrinya untuk ngaji dengan saya, dilarang. Walaupun saya paham, insya Allah, ya karena pengaruh makhluk-makhluk itu tidak suka, karena kalau ngaji dengan saya, nanti saya akan menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang bisa menjadikan orang itu tidak melakukan perbuatan syirik yang selama ini pernah dilakukannya. Di antaranya itu, dan ada juga yang takut mendekati saya, karena ada juga yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan si itu. Saudaraku sekalian, dari tayangan video yang lalu dan juga yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa sebenarnya saya tidak mengajarkan ilmu kesaktian, jampi, mantra, atau yang lainnya, tidak. Tapi insya Allah saya mengajarkan ketauhidan, bagaimana kita itu kembali ke jalan Allah, beriman kepada Allah, dan bagaimana caranya kita itu bersih dari kotoran-kotoran yang masuk ke tubuh kita karena dari hasil perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Salah satunya ya perbuatan syirik tersebut. Jadi tidak ada sedikit pun saya mengajarkan memasukkan sesuatu di dalam tubuh biar sakti, biar kebal, biar bisa menerawang umpamanya. Tidak ada. Bahkan yang ada sebaliknya. Jangan melakukan hal-hal yang seperti itu.
Dan juga saya menekankan agar jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagaimana Allah telah menjelaskannya di dalam Al-Quran. Quran itu petunjuk, agar kita itu lurus di jalannya. Jadi bukan mantra jambi-jambi, bukan. Insya Allah seperti itu. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, agar kita itu ya belajar senantiasa di jalan Allah, jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, insya Allah seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang salah atau keliru, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.